Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Guru di pertemuan ketiga. Masih bab pertama, besaran dan satuan tentang pengukuran. Ya. Kemarin Bu Guru sampaikan bahwa alat ukur panjang itu ada ada mistar, kemudian jangka sorong, kemudian mikrometer skop. Kalau mistar mungkin kalian sudah paham cara menggunakannya ya. Mistar itu sama dengan penggaris. Kalau sekarang Bu Guru akan ajarkan cara menggunakan alat ukur panjang, yaitu jangka sorong. Jadi jangka sorong ini dapat digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam ya. Kemudian ketebalan suatu benda juga bisa. Nah, ini adalah gambar jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki batas ketelitian mencapai 0,1 mm. Ini bagian-bagian jangka sorong. Ini ada yang Bu Guru lupa belum dituliskan. Itu bagian atas sudah pengunci, fungsinya untuk kalau kita sudah menetapkan bendanya, kemudian kita kunci agar tidak bergeser lagi. Kemudian ada skala utama, ada skala nonius, kemudian itu rahang geser yang bawah ya, rahang bawah. Kemudian ada yang dekat pengunci, itu Bu Guru lupa tuliskan, itu ada rahang atas. Rahang geser yang bawah itu biasanya digunakan untuk mengukur diameter bagian luar benda. Kalau yang rahang atas yang dekat dengan pengunci itu biasanya digunakan untuk mengukur diameter dalam, misalnya cincin ya. Bagian dalamnya kan ada diameter bagian dalam, ada diameter bagian luar. Nah, jadi diameternya itu bisa diukur dengan menggunakan jangka sorong. Kalau pakai rahang geser yang bawah itu bagian luarnya, kalau pakai rahang geser yang atas itu bagian dalamnya. Ini cara mengukur diameter luar benda. Itu contohnya ada skrup ya, bagian skrup kita mau ukur diameternya itu berapa. Itu bagian luar ya, diameter bagian luar ya. Kita putar pengunci dulu karena tadi udah terkunci. Kalau terkunci itu tidak bisa digeser-geser ya rahang gesernya. Jadi putar pengunci ke kiri dulu, kemudian kita buka rahangnya, masukkan bendanya ke rahang bawah jangka sorong, kemudian geser rahangnya agar rahang tepat pada benda, agar bendanya terjepit ya. Kemudian setelah terjepit kita putar penguncinya agar benda tidak jatuh atau tidak bergeser lagi. Paham ya di sini? Nanti kalau nggak paham nanti bisa bertanya ketika kita tatap muka. Kemudian mengukur diameter dalam, itu contohnya ada kayak pipa kayak gitu, kita mau ukur sama ya kayak tadi, putar pengunci ke kiri, kemudian masukkan rahang. Karena ini kita mengukur bagian dalam, maka kita gunakan rahang yang bagian atas ya, sama. Kemudian kita tarik, kalau sudah pas kemudian kita kunci kita putar penguncinya ke kanan, jadi benda tidak bergeser lagi. Kalau mengukur kedalaman benda kita tidak pakai ini ya, tidak pakai rahang atas maupun rahang bawah, tapi bagian ujung jangka sorong ya. Putarlah pengunci ke kiri, buka rahang sorong hingga ujungnya lancip. Nanti itu kan ada yang didorong gitu, ada kayak kayak yang terdorong gitu kan. Itu di situ ada kayak semacam
sebesar kayak lidi kayak gitu, itu menyentuh sampai menyentuh dasar tabung ya. Kemudian putar pengunci ke kanan, hampir sama ya. Hampir sama, cuma pakainya berbeda. Ada 3 fungsi di sini, mengukur diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman. Terus bagaimana cara membaca skala jangka sorong? Jangka sorong itu kan tadi terdiri dari skala nonius sama skala utama ya. Skala utama itu yang paling atas, yang 0, kemudian apa itu, yang itu 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 itu adalah skala utama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Itu skala utama. Yang bagian tengah itu yang ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu terlihatnya di 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu adalah skala utama. Kalau skala noniusnya itu yang merah bagian bawah, yang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Itu adalah skala nonius. Kalau skala utamanya itu yang dari 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, mula-mula perhatikan skala nonius. Kamu perhatikan skala nonius yang berimpit dengan salah satu skala utama. Ya, di situ menunjukkan adalah di angka 4 ya. Skala adalah angka 4. Artinya angka tersebut menunjukkan 0,4 mm. Kemudian kita perhatikan lagi adalah skala utama. Di situ kamu lihat di skala noniusnya kan ada angka 0 ya. Ada angka 0. Angka 0-nya itu berhimpit di, kamu lihat di situ ada 4, kemudian 4,5, iya kan? Kemudian 5. Lah, angka 0 di skala nonius itu menunjukkan ke 4,7 ya, 4,7. Angka 0 di skala nonius itu menunjukkan 4,7. Di situ ada 4, kemudian ada 5, tengah-tengahnya ada 4,5, tapi 0-nya itu maju lagi 2 garis ya, jadi 4,5 jadi 4,7 ya. Itu satuannya cm. Skala utama itu satuannya cm, skala nonius itu satuannya milimeter. Sehingga kita jumlahkan diameter yang diukur itu sama dengan 4,7 berasal dari skala utama dan 0,4 berasal dari skala nonius. Jadi nilainya adalah 4,74. Itu tadi cara membaca skala jangka sorong. Ya, ini contoh soalnya. Kamu perhatikan. Itu berdasarkan gambar, itu di zoom ya. Nah, kamu perhatikan di situ. Ada yang berimpit adalah angka 1 ya. Artinya itu adalah skala nonius ya. Skala noniusnya adalah 0,1 mm. Kemudian skala utamanya itu kamu perhatikan di situ angka 0 ya. Angka 0-nya itu menunjukkan, kamu di situ kan ada yang panjang itu di sampingnya 1 yang merah itu kan panjang, itu nilainya 4. Tapi kan berimpitnya tidak sampai 4, itu kita mundur 1, 2 ya, berarti 3,8 ya. 3,8 karena angka 0-nya itu belum mencapai 4, tapi sebelum 2 garis sebelum angka 4, berarti nilainya adalah 3,8.
Kemudian kita jumlahkan skala utama 3,8 ditambah skala noniusnya 0,1. Jadi nilainya adalah 3,81. Kemudian kita lihat gambar berikutnya, itu di zoom ya. Kamu lihat di situ tanda merah itu berimpit ya. Berimpitnya di angka 3 ya, maka skala noniusnya adalah 0,3. Selanjutnya kita mundur ke skala utama. Kamu perhatikan angka nolnya. Itu ada angka 2 yang panjang, kemudian ada panjang berikutnya adalah 2,5, kemudian 3. Tapi kamu perhatikan angka nolnya itu belum mencapai garis yang kedua atau setengah, jadi belum mencapai 2,5, masih berkisar di 2,4. Maka skala utamanya adalah 2,4. Sekarang kita jumlahkan skala utama 2,4 ditambah skala nonius 0,3, nilainya adalah 2,43 cm. Ya, itu tadi jangka sorong. Sekarang kita lanjut ke micrometer scope ya. Micrometer scope ini memiliki ketelitian 10 kali lebih teliti daripada jangka sorong. Ya, jadi bisa mengukur benda setipis mungkin. Ketelitiannya itu mencapai 0,01 mm. Kalau tadi kan mencapai 0,1 mm. Itu gambarnya seperti itu. Itu ada poros tetap, ada poros geser. Itu yang bisa digeser-geser itu yang bagian pegangannya ya, yang bagian sebelah kanan yang ada gagangnya itu bisa digeser-geser. Sama ada skala nonius, ada juga pengunci agar tidak bergeser, kemudian itu pemutar untuk mengepaskan, kemudian ada skala utama. Mikrometer dapat digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda, misalnya kertas, dan diameter kawat yang kecil ya. Jadi ini lebih teliti daripada jangka sorong. Nih, cara menggunakan micrometer scope ini adalah pastikan pengunci dalam keadaan terbuka ya. Kalau tidak nanti sulit untuk digerakkan. Kemudian buka rahang dengan cara memutar ke kiri pada skala putar sehingga benda dapat masuk ya. Itu gagangnya yang ada kuncinya, itu kita geser agar bisa terbuka. Setelah digeser sedikit demi sedikit kemudian terbuka, kemudian kita masukkan bendanya, kemudian kita putar lagi untuk mengunci ya. Kita putar, tempelkan ke bendanya. Kalau sudah kita anggap kuat, kemudian kita kunci ya agar tidak lepas sampai bunyi klik. Cara menggunakan micrometer scope hampir sama dengan jangka sorong. Ada 2 skala, yaitu skala utama sama skala nonius. Tetap namanya paling enak skala nonius ya. Skala putar ini sama dengan skala nonius. Ini tadi dari skala 1, 2, 3, 4, 5 mm dan seterusnya ya. Dan nilai tengah 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 sampai 10 biasanya. Kemudian skala putar ini terdiri dari 1 sampai 50 ya, 1 sampai 50. Maka skala utamanya bertambah 0,5 mm sehingga satu skala putar itu 0,01 mm. Kalau tadi di jangka sorong itu skala utamanya itu cm ya. Kalau ini 0,5 mm. Kemudian skala noniusnya itu 0,01 mm. Nih kalau diperbesar seperti ini ya gambarnya ya.
bagian bawah. Nih, membaca skala mikrometer skop. Perhatikan ya. Ini di sini berdasarkan gambar itu ada skala utama menunjukkan angka 8 ya. Jadi panjang skala utamanya itu adalah 8 mm. Kemudian kamu perhatikan itu yang berhimpit dengan skala utama yang berhimpit dengan skala nonius itu ada angka sebelum 40, antara 35 sampai 40. Kita hitung 35, 36, 37, 38. Ya, jadi skala putarnya atau skala noniusnya itu 38. Maka pembacaan mikrometer skopnya adalah 8 ditambah 38, karena tadi ini nilainya 0,01 jadi kali 0,01 aja. Kemudian bisa langsung pakai 8 ditambah 0,38 juga nggak apa-apa langsung. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa nilai nonius itu adalah 0,01 seperti itu. Jadi 0,38. Jadi panjang benda adalah 8 ditambah 0,38, jadi 8,38 mm ya. Ingat milimeter bukan sentimeter. Kemudian ini contohnya, kamu perhatikan di situ ada angka 8,5 ya. Di situ bergaris 8,5. Kalau tadi itu 8 ya, belum mencapai 8,5, jadi masuknya kita ngitungnya 8. Kalau ini sudah masuk ke 8,5, sudah terlihat angka 8,5-nya, maka skala utamanya adalah 8,5. Dan skala noniusnya kamu lihat di situ ada di angka antara 25 sampai 30. Kita hitung di situ ada 25, 26, 27, itu yang berhimpit, yang dikasih garis merah ya, itu pada skala putar atau skala noniusnya. Jadi tinggal ditambahkan 8,5 ditambah 0,27, jadi panjangnya adalah 8,77 mm ya. Itu seperti itu. Nih contoh berikutnya, itu kamu lihat skala utamanya itu di angka 6 ya. 6,5-nya belum terlihat, jadi kita pakai angka 6 mm. Dan kamu lihat di situ untuk skala noniusnya atau skala putarnya itu pas di angka 30 ya. Maka skala utamanya adalah 6, kemudian skala noniusnya adalah 0,30. Jadi panjang benda adalah 6,30. Nah, sudah jelas ya. Sekarang ini untuk latihan soal, kamu isikan di buku catatan kamu itu berdasarkan gambar. Nanti soal nomor 1 berapa, soal nomor 2 berapa, hasil pengukurannya 3 dan 4 berapa ya. Paham? Nanti kalau kurang jelas nanti kamu bisa cari tutorial lain terkait dengan cara menggunakan mikrometer skop dan jangka sorong ya. Demikian tadi pembahasan tentang alat ukur, jangka sorong dan mikrometer skop. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.